Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang paling penting terlebih dahulu. Apakah tes SIMAK UI Pascasarjana itu sulit? Iya, sulit. Menurut saya ya, sulit banget. Dan lebih sulit lagi kalau nggak belajar. Halo, kenalin. Nama saya Andre. Saya calon mahasiswa UI Pascasarjana jurusan Ilmu Komunikasi. Puji Tuhan saya lulus percobaan pertama yang diselenggarakan pada tanggal 24 Maret 2021. Itu adalah tes gelombang pertama. Di video ini, saya akan membagikan beberapa hal tentang SIMAK UI Pascasarjana. Apa itu tesnya? Apa tips menghadapi tesnya? Dan kalau kalian tertarik, cerita pengalaman saya menghadapi tes tersebut. Sekilas tentang tes SIMAK UI Pascasarjana. Kalau soal pendaftaran, dokumen, dan birokrasi, saya rasa situs penerimaan.ui.ac.id sudah cukup jelas. Tentu saja di video ini yang paling penting adalah tesnya itu sendiri. Tes SIMAK UI Pascasarjana itu berbeda dengan tes SIMAK UI Prasarjana S1. Tes SIMAK UI S1 itu adalah TPA dan Saintek atau Soshum. Tapi kalau tes SIMAK UI Pascasarjana itu adalah TPA dan Bahasa Inggris. TPA dalam tes SIMAK UI Pascasarjana ini lebih setara dengan tes TPA Oto Bappenas. Walaupun menurut saya mungkin soalnya agak sedikit lebih susah. Sedangkan bahasa Inggrisnya itu hampir setara dengan TOEFL dan IELTS, minus speaking dan listening. Tes TPA SIMAK UI Pascasarjana itu dibagi atas 3 bagian. Tes verbal, tes numerik, dan tes logika. Tes verbal ini ada 40 soal dan harus dikerjakan dalam waktu 30 menit. Ada soal analogi. Ada soal analogi dalam bentuk kalimat. Ada juga soal pemahaman teks. Biasanya ada potongan paragraf dan kalian harus cari inti utama, makna atau dan segala macam. Terus yang kedua ada soal numerik. 30 soal dan harus dikerjakan dalam waktu 50 menit. Nah, menurut saya ini adalah bagian tes yang paling sulit. Kenapa? Karena tes numerik dalam SIMAK UI S2 ini lebih cenderung ke soal-soal HOTS, High Order Thinking Skills. Kisi-kisinya antara lain aljabar, eksponen, pangkat dan akar, jarak waktu, kecepatan, jarak waktu temu, waktu menyusul, ada juga aritmatika sosial, cicilan, bunga, untung, rugi, ada deret numerik dan deret alfabet, pecahan, pemfaktoran, pertidaksamaan, diagram Venn, skala dan perbandingan, bangun ruang. Biasanya bangun ruang ini dalam bentuk soal cerita. Peluang, statistika, dan juga rata-rata baru jika ada perubahan data. Substitusi, KPK-FPB, dan logika gambar atau spasial. Dan yang terakhir adalah soal logika. Itu harus dikerjakan dalam waktu 40 menit dan ada 40 soal. Soal-soal logika ini lebih cenderung, mayoritas yang saya temukan, soal-soal semua sebagian. Implikasi. Tapi kalau mau aman, pelajari juga dan atau dan negasi. Dan yang terakhir, yang paling penting menurut saya harus dipelajari itu adalah penalaran soal cerita. Penalaran soal cerita ini biasanya kayak duduk duduk dalam meja bundar atau jadwal absen atau jadwal makanannya dibawa ke sekolah. Ada juga peletakan barang dan itu nanti dijelaskan dalam dalam bentuk teks. Kalian harus bisa menjawab soal-soal dari teks tersebut. Waktu yang diberikan itu terbatas dan tiap bagian ujian TPA ini itu beda-beda sendiri waktunya. Tadi kan saya sudah jelaskan. Verbal 30 menit, numerik 50 menit, logika 40 menit. Kalau contohnya waktu tes ujian verbal habis, Anda akan dipaksa langsung lanjut ke tes numerik. Ya, karena waktu itu saya ambil tes online. Nah, kalau contohnya sudah dipaksa masuk ke numerik, kalian sudah tidak bisa lagi balik ke soal verbal untuk amit-amit mau ngecek lagi, cek ulang. Nggak bisa. Jadi ya kalau waktunya habis, tamatlah riwayat kalian. Jadi benar-benar harus hemat waktu dalam mengerjakan soal. Sistem scoring TPA-nya juga ganas. Plus 4, minus 1. Kalau benar plus 4, kalau salah minus 1. Kalau nggak jawab nilainya 0. Benar-benar hati-hati dalam mengerjakan soal. Yang berikutnya adalah bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini dibagi atas 2 bagian. Tapi berbeda dengan TPA, 2 bagian ini langsung dikerjakan sekaligus dalam waktu 90 menit. Bagian pertama adalah tes grammar atau structural. Ini ada 40 soal. Dan menurut saya itu dibagi atas 2 jenis soal.
Yang pertama adalah fill in the blanks. Ada kalimat penuh, titik-titik-titik. Titik-titik-titik ini harus diisi dengan kata yang sudah disediakan di jawaban. Yang kedua, ada memilih kata yang keliru dalam kalimat tersebut. Jadi ada kalimat nih, kalimat penuh. Terus nanti beberapa kata itu digarisbawahi dan di bawahnya ditulis A, B, C, D, E. Nah, kalian harus teliti memilih kata di antara semua yang digarisbawahi yang tidak sesuai secara struktural ataupun secara grammar dalam kalimat tersebut. Dan yang terakhir adalah soal reading. Reading ini ada 50 soal dan bacaannya pun cukup banyak. Saya waktu itu menghadapi ada 5 bacaan. Tapi kalau saya lihat dari soal-soal tes bahasa Inggris SIMA UI Pascasarjana yang disediakan di situsnya UI sendiri, itu kayaknya ada kisaran 5 sampai 6 bacaan. Dan bacaannya itu cenderung ilmiah. Untungnya, berbeda dengan tes TPA, sistem scoring di bahasa Inggris ini tidak ada sistem nilai minus. Jadi kalau bisa, jawab semuanya. Jawab semuanya. Kalau pengen ngasal ya sudah, silahkan ngasal. Tapi manfaatkan waktu sebaik mungkin. Tips menghadapi tes masuk SIMAK UI Pascasarjana. Dalam segmen ini saya akan bagikan atas 2 bagian. Yang pertama adalah tips saat belajar, dan yang kedua adalah tips dalam menghadapi ujian di hari H. Tips belajar dulu deh. Yang pertama, untuk menghadapi tes verbal, saya sarankan kalian perbanyak pembendaharaan kata. Latihan soal sinonim antonim walaupun soal seperti ini tidak muncul dalam ujian. Tapi saya sarankan juga ada video di YouTube di mana seseorang membacakan seluruh sinonim sekitar 300 lebih, dan menurut saya itu sangat membantu. Yang kedua, saat belajar, berfokuslah pada bagian yang belum dikuasai. Ini sangat penting banget saat latihan tes numerik dan tes bahasa Inggris. Kan tes numerik ini kan banyak banget kisi-kisinya. Nah, untuk minggu-minggu pertama latihan aja dulu semuanya. Terus cari tahu yang paling sering salah itu di mana. Di situ kamu latihan. Saya waktu itu lemah di jarak waktu kecepatan, aritmatika sosial, dan peluang. Jadi saya latihan itu sampai mampus. Bahasa Inggris juga seperti itu. Saya cari kesalahan saya yang paling sering di mana, kenapa bisa, apakah mungkin saya kurang teliti dengan time signature atau dengan verbnya, dan di situ saya belajar. Nah, video YouTube juga cukup membantu, terutama untuk video-video penjelasan tentang matematika untuk menghadapi tes numerik. Saya nggak bisa sebutkan video yang mana, karena ada banyak sekali video-video penjelasan matematika yang bagus. It's your preference. Nah, tentu saja yang paling penting adalah tes hari H. Nah, tips saya yang paling penting nomor 1 dalam menghadapi tes TPA, kalau ragu skip. Lewatin aja. Masalahnya waktunya terbatas. Saya sarankan kalian jawab semua soal yang bisa kalian jawab, baru kembali ke soal-soal yang belum bisa dijawab. Nah, kalau contohnya kayak tes verbal ini kan adalah mutlak pembenaran kata. Kalau contohnya kata tersebut sudah nggak tahu, ya sudah relain. Ya, kalau nilai 0 masalahnya lebih baik daripada -1. Ngasal itu sangat tidak disarankan. Yang kedua, untuk tes TPA numerik, waktunya sih memang banyak ya, 50 menit. Tapi jawabannya biasanya lama banget ngejawabnya. Saya waktu itu menggunakan sistem prioritas. 1-2 menit pertama itu saya gunakan untuk melihat semua 30 soal numerik. Saya nggak jawab dulu, saya lihat dulu soalnya. Oh, ini soal statistik. Oh, ini soal logika spasial. Oh, ini soal tentang aritmatika sosial. Begitu. Nah, baru kalian camkan nomor-nomor mana yang kira-kira bisa paling cepat saya jawab. Prioritaskan. Saya waktu itu prioritasin yang paling pertama itu soal logika spasial karena cuma sebuah gambar, bisa dijawab langsung dengan kasat mata. Ada juga soal-soal yang bisa dijawab dengan permisalan, ini cepat dijawab. Ada soal yang bisa dijawab dengan rumus, ini juga memang agak lama ngejawabnya. Dan yang paling terakhir, yang paling saya hindari karena saya kesulitan itu adalah deret numerik atau deret alfabet. Kenapa? Karena menurut saya ini nggak bisa pakai rumus. Soal deret numerik dan alfabet ini tidak bisa pakai rumus. Harus ditebak. Jadi saya sarankan soal ini dijawab terakhir. Yang ditebak itu biasanya lama banget ngejawabnya.
Soal logika, terutama soal semua sebagian, saya sarankan pakai gambar, pakai coretan. Saya waktu itu gambar persegi, terus saya gambar 4 titik. Semua dosen pakai baju, titik-titik ini 4 titik, di atasnya saya tulis B. Sebagian dosen pakai dasi, maka 2 diantaranya saya tulis D di atasnya. Nah, samakan gambar dengan jawaban yang tersedia, yang manakah jawaban tersebut sesuai dengan gambar yang saya bikin. Itu cara paling gampang menjawab soal semua sebagian. Terus untuk soal bahasa Inggris, jangan anggap artikel-artikel bacaan itu sebagai tes. Keburu gila nanti. Saya sarankan, kalau menghadapi soal membaca, kebanyakan orang bilang, lihat dulu soalnya, baru cari jawabannya di teks. Ya, itu sih bisa. Trik itu bisa. The problem is, kalau soal tersebut menanyakan makna paragraf atau ide utama dalam paragraf, itu jawabannya nggak bisa sekilas baca satu paragraf terus langsung, oh ini intinya, langsung jawab. Nggak bisa. Saya sarankan kalau soal yang kayak mencari ide utama dalam paragraf, Anda lihat paragraf itu, terus buat kesimpulan. Terus lihat juga paragraf sebelumnya dan paragraf sesudahnya, karena kan tiap ide paragraf itu berkesinambungan. Lebih baik lagi kalau Anda baca semua artikelnya. Saya wisuda pas akhir 2019. Pas awal-awal tahun 2020, saya berjuang mencari lowongan pekerjaan. Tapi ya, tua ayam boleh dilihat, tua manusia nggak ada yang tahu. Namanya juga nasib. Tiba-tiba datang pandemi. Pengangguran meningkat, lowongan kerja berkurang. Saya waktu itu bersyukur banget dapat pekerjaan sebagai content writer freelance. Nah, sekarang saya masih tinggal sama orang tua. Mumpung mereka masih mampu, saya runding sama mereka. "Mah, Pak, saya mau ambil S2. Mereka kasih. Boleh. Tapi dengan satu syarat. Saya hanya boleh ambil S2 PTN, perguruan tinggi negeri. Waduh, mereka nggak mau bayarin PTS. Terus mereka kasih ultimatum juga. Kamu cuma punya satu kesempatan. I only have one chance. Kalau saya gagal, mereka nggak mau lagi bantu saya biayain tes masuk S2. Artinya berikutnya saya mau ambil S2, harus saya sendiri yang bayar. Harus pakai jeripaya sendiri. Waduh. Ya sudah. Go hard or go home. Saya ambil S2 UI, SIMAK UI. Dan mereka juga masih nggak mau bantu proses pembelajaran. Bimbel mereka nggak mau bayarin. Enak aja. Bahkan buku untuk latihan pun mereka nggak mau beliin. Jadi saya sisihkan uang hasil kerja freelance, itu sekitar 600.000 itu saya beli buku Bang Soal Otobapenas sekitar 3. Terus untuk TOEFL IELTS saya beli 2. Dan latihannya itu saya selang-seling. Saya waktu itu mulai mendaftar tanggal 24 Februari. Seminggu sebelum saya membiayai pendaftaran, itu saya sudah mulai latihan. Hari pertama TPA, besoknya bahasa Inggris, besoknya lagi TPA, besoknya lagi bahasa Inggris, terus selang-seling. Saya biasanya menyisihkan waktu sekitar 2-3 jam, dan biasanya itu 2 paket soal untuk latihan. Pas minggu pertama latihan semua, pas minggu-minggu berikutnya mulai latihan berfokus. Fokus pada bagian yang saya lemah. Tapi di saat yang bersamaan juga ada saat dimana saya langsung latihan semuanya lagi, memastikan saya tidak lupa. Tesnya itu rencana diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2021. Tapi H-3 mereka kasih email ke saya, there's a technical difficulty, ada masalah teknis. Jadi ujiannya diundur ke tanggal 24 Maret 2021. Saya berarti ada ekstra waktu 3 hari. H-3, H-2 itu saya belajar mati-matian. Full seharian. Sedangkan H-1 saya pakai untuk istirahat. Karena kepala sudah terlalu panas. Saya dinginkan. Hari H ujian. Waduh, tes TPA-nya menurut saya susah. Untuk TPA itu, soal verbal terjawab 60%. Soal numerik terjawab sekitar 40%. Lebih ya. Ya, hampir setengah. Soal logika terjawab 70%. Belum dihitung yang salah.
Tapi syukur, the English proficiency test was really easy. Tes bahasa Inggrisnya itu menurut saya gampang banget. Karena kebetulan saya terbiasa bahasa Inggris. Dan bacaan-bacaan bahasa Inggrisnya itu pun saya masih ingat sampai sekarang. Ada tentang hubungan simian immunodeficiency virus and human immunodeficiency virus. Ada tentang artificial intelligence and the morality. Ada juga using music during surgery. Ada juga the evolution of language in globalization era. Dan yang terakhir itu apalagi ya bacaan yang saya ingat ya. Aduh, udah lupa-lupa. Oke deh, tes selesai. Orang tua sudah mulai tanya-tanya, Dre bisa nggak jawabnya? Dan itu mama itu tanya terus tiap hari, bisa nggak ujiannya? Bapak tanya sekali, mama tiap hari tanya, serius bisa nggak jawab ujiannya? Saya waktu itu nggak bisa jawab. Wah gampang mas, saya bisa jawab semuanya. Nggak bisa saya kayak gitu. Saya cuma bisa jawab dengan jawaban netral. Ya amin lulus, tolong didoakan. Itu sebenarnya sudah pucat sih, sudah stres karena namanya juga tes UI ya, peminatnya banyak, persaingannya banyak. Nah, dan dasar saya kurang kerjaan, saya buka Google, saya cari berapa jumlah pendaftar SIMAK UI S2 pada tanggal 24 Maret 2020. Dan yang saya temukan bukannya bikin saya tenang, tapi saya malah makin stres. Kenapa? Karena oke lah, pendaftarnya ada 5.800. Wah banyak. Tapi mereka juga ngasih tahu prodi yang paling banyak peminatnya. Dan itu prodi yang saya pilih. Prodi ilmu komunikasi itu pendaftarnya sekitar 400 lebih. Mampus, gila. Saya langsung pucat parah. Aduh, persaingan saya ketat banget. Waktu itu saya ambil ilmu komunikasi khusus karena pengen kuliah sambil kerja. Kursinya itu ada 30-an kalau nggak salah. Ya sekitar segitu. Waduh. Saya harus bisa ngalahin lebih dari 90% pendaftar. Amit-amit kalau nggak ada yang daftar kelas reguler. Wah, H-7 pengumuman sudah makin jadi stresnya. Sudah memuncak. Makan nggak nafsu. Mandi pengen nangis. Rambut rontok. Kerja sudah mulai nggak fokus. Tidur susah banget. Udah mulai begadang. Aduh. Dan mama juga nanya-nanya terus. Tiap hari nanya. Dre lulus gak? Dre bakal lulus gak? Dre bakal lulus gak? Iya mah, doa kepada Tuhan semoga saya lulus. Sumpah rasanya pengen nangis. Terus hari H pengumuman rencananya itu pas jam 1 siang. Pengumumannya jam 1 siang. Dan saya saking stresnya, ya udah saya tidur. Saking stresnya ya udah saya ceknya telat aja deh, gak usah pas jam 1 siang. Saya bangun jam 4 sore. Bangun-bangun, buka komputer. Jantung sudah mulai deg-degan. Denyut nadi sudah terdengar di telinga. Udah anxious. Udah gak tenang. Deg. Buka penerimaan UI ac.id. Login. Hasil tes. Selamat, Anda adalah calon mahasiswa UI Pasca Sarjana. Anjir. Masuk. Lulus. Serius, pas hari H saya lihat pengumuman itu, saya benar-benar gak percaya. Saya kira, ini pasti mimpi. I am in so much total disbelief. I was in so much denial. Saya padahal pas hari itu sudah accept dan sudah percaya kayak saya mungkin sudah nggak lulus, udahlah relain saja. Saya lulus. Saya ngeliatin layar komputer kayak selama 5 menit. Pengen nangis tapi nggak bisa karena nangisnya sudah hari-hari sebelumnya sudah nangis pas mandi. Nggak lulus. Banyak persaingannya. Saya langsung buka HP. Saya buka situs tersebut di HP. Saya lari ke atas. Mama, saya lulus. Saya tunjukin kan di HP. Mama langsung senang banget.
Masuk UI, Re. Gile, Re, masuk UI. Estetik banget nyokap. Dan kebetulan mama kan sosialita. Di-share di Facebook, di-share di WhatsApp. Rasanya tuh kayak malu bercampur bangga. Malu bercampur bangga. Malu karena di-share di Facebook, di WhatsApp. Bangga karena lulus. Karena memang yang dia bagikan itu adalah sesuatu yang memang sulit banget untuk dicapai. Saya kasih tahu bapak juga bangga. Walaupun tidak seestatik mama yang sampai lompat-lompat, yang sampai peluk saya, yang sampai disebut-sebut, diagung-agungkan sepanjang hari, sampai sekarang juga masih aja digoda-godain. Cie, anak UI. Malu bercampur bangga. Sampai sekarang itu, that proud moment masih linger. Rasa bangga itu masih membekas. Dan jujur saya terdorong untuk membuat video ini dengan tujuan agar kalian yang mungkin berencana atau memang sudah mendaftar untuk mengambil SIMAK UE pasca sarjana agar bisa lebih bisa lulus, meningkatkan peluang kalian untuk lulus. Nah, gelombang 1 dan gelombang kedua nanti, yang lulus gelombang 1 dan kedua itu nanti bakal seangkatan. Masuknya itu mulai Agustus 2021, mulai tahun pembelajarannya. Dan tes gelombang kedua itu mulai buka pendaftaran tanggal 7 Juni dan ujiannya itu rencananya berdasarkan situs UI itu tanggal 11 Juli. Jadi, kalian yang ngambil tes gelombang kedua tahun 2021, kalau contohnya kalian lulus, maka kita seangkatan. Kalau contohnya kalian ngambil prodi ilmu komunikasi khusus dan lulus gelombang kedua tahun 2021, maka kita nanti bakal sekelas. So, buat kalian yang ngambil ujian, good luck. Banyak belajar, dan jangan lupa banyak berdoa. Semangat ya! Makasih banyak sudah nonton video ini.